Halo, perkenalkan nama saya Agustiani. Saya dari kelas B pagi, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, pertama yang saya hormati Ibu Mai Yuliastri Simarmata, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Kesalahan Berbahasa. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis kesalahan berbahasa tataran fonologi. Selamat menyaksikan! Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Definisi kesalahan tataran fonologi merujuk pada penyimpangan dalam pengucapan bunyi atau fonem yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Ini termasuk penghilangan, penambahan, dan perubahan fonem dalam kata. Selanjutnya, kita masuk ke identifikasi kesalahan berbahasa. Yang pertama, penghilangan fonem. Misalnya, menghilangkan bunyi pada kata sehingga makna menjadi ambigu. Yang kedua, penambahan fonem. Menambahkan bunyi yang tidak diperlukan, seperti menambah fonem O yang berlebihan. Yang ketiga, perubahan fonem. Mengubah bunyi fonem, contohnya pergantian B menjadi M. Selanjutnya, klasifikasi kesalahan. Klasifikasi kesalahan berdasarkan jenisnya. Yang pertama penghilangan, yang kedua penambahan, dan yang ketiga perubahan, dan dampaknya terhadap pemahaman pembaca atau pendengar. Mengapa sih kesalahan terjadi? Apakah disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap kaidah fonologi, kebiasaan berbicara, atau faktor lain? Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kesalahan berbahasa. Yang pertama, pengaruh bahasa ibu. Penutur seringkali terpengaruh oleh bahasa pertama yang mereka kuasai. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pengucapan seperti penghilangan atau penambahan fonem yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa target. Yang kedua, kurangnya pemahaman terhadap kaidah fonologi. Penutur mungkin tidak sepenuhnya memahami aturan fonologi yang berlaku, sehingga mereka tidak dapat melafalkan kata-kata dengan benar. Ini termasuk kesalahan dan pengucapan bunyi vokal dan konsonan. Yang ketiga, kebiasaan berbicara. Kebiasaan berbicara yang tidak baku dapat menyebabkan penutur mengulangi kesalahan yang sama. Misalnya, dalam situasi informal, penutur lebih cenderung menggunakan bentuk-bentuk yang tidak standar. Berikut adalah beberapa contoh kesalahan berbahasa pada tataran fonologi. Yang pertama, penghilangan fonem. Kata pergi biasa terucap menjadi pegi. Kesalahannya, penghilangan fonem R dalam pengucapan. Penyebabnya, pengaruh dialek atau gaya bicara santai. Yang kedua, penambahan fonem. Kata atlet biasa terucap menjadi atlet. Kesalahannya, penambahan fonem I di antara T dan L. Penyebabnya, agar lebih mudah diucapkan dalam bahasa lisan. Yang ketiga, perubahan fonem. Kata kreatif biasa terucap menjadi kreatif. Kesalahannya, perubahan fonem F menjadi P. Penyebabnya, pengaruh cara pengucapan yang kurang tepat, terutama di daerah yang sulit melafalkan bunyi F.